hancur, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan nyatakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Thank you Jesus, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Mari nyatakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Mari semua nyatakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segalanya, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Aku mau teman-teman lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, sebab tidak ada yang dapat menghentikan kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. The chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You choose my crying into dancing. My lips shall praise you now.
praise you now. Whoa, oh, oh. 1, 2, 3, let's go. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Whoa, oh, oh. We praise you now. Whoa, oh, oh. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. The chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Mari tepuk tangan lebih lagi. Ya. I'll praise you forever. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Whoa, oh, oh. We praise you now. Whoa, oh, oh. Jesus. Hallelujah. Yang masih semangat memuji Tuhan, boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, Yesus. I have decided to praise you today. No matter what happens, I lift up my praise. Jesus, my breakthrough, you are the way. No matter what happens, I lift up my praise. Sing the
song of heaven, sing it every morning, hallelujah. As long as I am breathing, I will keep on singing, hallelujah. Come on, declare, declare your goodness, proclaim your greatness. I have decided to praise you today. No matter what happens, I lift up my praise. Jesus, my breakthrough, you are the way. No matter what happens, I lift up my praise. Sing the song of heaven, sing it every morning, hallelujah. As long as I am breathing, I will keep on singing, hallelujah. Declare your goodness, proclaim your greatness. I have decided to praise you today. No matter what happens, I lift up my praise. Jesus, my breakthrough, you are the way. No matter what happens, yeah, I have decided to praise you today. No matter what happens, I lift up my praise. Jesus, my breakthrough, you are the way. No matter what happens, I lift up my praise. Sama-sama kita mau bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Kita mau sorakan, holy, suci Dia Tuhan. Holy, singing holy, let the shouts of praise echo in this place. Holy, singing holy, let the shouts of praise echo in this place. Sekali lagi katakan, singing holy, let the shouts of praise echo in this place. I have decided to praise you today. No matter what happens, I lift up my praise. Jesus, my breakthrough, you are the way. No matter what happens, I have decided to praise you today. No matter what happens, I lift up my praise. Jesus, my breakthrough, you are the way. No matter what happens, I lift up my praise. 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 Sekali lagi katakan, I lift up my praise. Haleluya. Teman-teman dipersilakan buat duduk kembali. Cek. Oke. Shalom teman-teman. Shalom. Banyak banget 1000 pemirsa tapi suaranya cuma 100. Ulang lagi, shalom. Oke, terima kasih. Jadi selamat datang di IFGF Youth kita tercinta. Ini di hari Sabtu jam 6, keren semuanya bisa hadir di tempat ini. Seru-seruan bareng. Oke, jadi sekarang aku mau membawain pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, kita merayakan ulang tahun teman kita yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Siapa dia? Ya, di tanggal 9 Oktober ada Immanuel Cornelius. Mana Aweng? Boleh itu bersembunyi di situ. Ya itu Aweng yang berdiri. Oke, bisa langsung maju ke depan. Yang kedua ada Koko Richard, cie rambut baru. Mau dipanggil ke depan, potong rambut dulu.
Keren. Suka, bagus. Ya, jadi ini dua teman kita yang berulang tahun, Aweng. Aku ya heran sih kenapa dia bisa dinamai Aweng, tapi nggak apa, punya nama hits itu keren. Jadi gampang diingat. Ya. Yang kedua adalah Richard. Selamat ulang tahun untuk Aweng dan Richard. Tanya-tanya dikit ya, tanya untuk 1 tahun ini di usia yang keberapa Aweng? 16, keren. 16 tahun, harapan di tahun ini apa? Nggak tahu. Masa nggak punya harapan dan sekolahnya, mungkin dalam hubungan dengan Tuhan, dengan keluarga? Ya hubungan sama Tuhan lebih dekat lagi. Sekolahnya? Sekolahnya lancar. Sekolahnya lancar, lulus ya. 16 tahun tuh berarti kelas 11? Kelas 10? Oh masih kelas 9? Oh, iya keren, oke. Dan yang kedua Richard, happy birthday. Nah ini Richard di tahun 1 tahun ke depan apa yang menjadi harapan atau cita-cita Richard nih? Masalah hidupnya lebih main-main aja lah. Masalah hidupnya main-main, maksudnya gimana nih? Jangan terlalu berat. Oh jangan terlalu berat, ya berarti diberi Tuhan kemampuan untuk menghadapi masalah gitu. Masalah tetap ada tapi Tuhan kita, Tuhan yang lebih besar dari masalah kita, amin. Kok malah jadi khotbah nih. Ngambil jatahnya Mas Septi nanti, ya udah itu aja. Oke, ya kita minta tolong Mas Septi untuk mendoakan kedua teman kita yang berulang tahun. Melewati masalah tanpa masalah. Pegadaian. Teman-teman kita berdoa ya buat Immanuel, kok bisa jadi Noeng loh, Aweng, Immanuel aja ya, biar keren. Immanuel sama Ronite, Richard. Jadi kita berdoa ya teman-teman. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami boleh bersuka cita bersama di tempat ini memuji Engkau Tuhan. Lebih Tuhan untuk minggu kemarin teman kami Richard dan Noel berulang tahun, kami percaya Tuhan 1 tahun Tuhan sudah tambahkan, tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah memberkati kehidupan mereka dan kami mau serahkan Tuhan kehidupan Immanuel dan kehidupan Richard ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau pakai di masa muda mereka Tuhan supaya masa muda mereka memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Engkau. Semakin bertambahnya usia mereka Tuhan, semakin bertambah kedewasaan rohani mereka, semakin mengenal Engkau Tuhan. Tuhan sekali lagi kami berdoa menyerahkan masa depannya ke dalam tangan-Mu, masa mudanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, masa depan yang penuh dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Biarlah kedua anak-Mu ini bisa terus berjalan bersama dengan Engkau, menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Berkati Immanuel untuk sekolahnya, untuk kerinduannya Tuhan, studinya, supaya di dalam studinya Tuhan memberikan kepandaian, kecerdasan 10 kali lebih cerdas daripada teman-teman yang lain, sehingga melalui studinya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya, usaha pekerjaan orang tuanya Tuhan berkati, sehingga melalui keluarganya pun nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk Richard Tuhan, semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan, semakin mengerti apa yang harus dilakukan untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati, berikan iman yang kuat Tuhan ketika menghadapi masalah, sehingga setiap masalah yang dihadapinya dia bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan dan bisa melihat bahwa tangan Tuhan begitu luar biasa mengasihi Richard. Berkati pekerjaan, pergaulan, apapun Tuhan di dalam segi kehidupannya, biar melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi kami serahkan kedua teman kami Immanuel dan Richard ke dalam tangan-Mu. 1 tahun ke depan penuh dengan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Oke, terus ayo join iCare. Wih, keren nih iklannya. Ayo join iCare.
Yang pertama ada I Care Sabtu, tapi harinya Selasa. Oke, keren. Tetap semuanya keren. I Care Sabtu hari Selasa jam 7 di gereja ini. Terus ada Promedia juga hari Rabu 19.30 di gereja. Dan yang I Care for You and for Me itu hari Rabu jam 7 di gereja juga. Ini yang paling gak boleh dilewatkan, doa revival. Yeay, harus ikut. Ini hari Kamis jam 7 di gereja juga. Yuk teman-teman yang rindu lebih dekat lagi sama Tuhan, yang pengen mengalami lawatan Tuhan, kita sama-sama datang di doa. Di doa ini kita juga gak cuma doa aja teman-teman, jadi sharing. Teman-teman kalau pengen didoakan juga bisa hadir di doa revival. Oke. Dan ada kelas DJ apa? Disciples Journey alias I Grow setelah ibadah. Buat teman-teman yang sudah mendaftar, yuk ikut kelas Discipleship Journey-nya. Ya, dan ada rawat pengurus buat pengurus setelah ibadah. Kemudian mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Ya, oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, buat kasih-Mu yang gak berkesudahan buat hidup kami, buat keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kiranya persembahan kami boleh berkenan bagi kerajaan-Mu Tuhan dan boleh memberkati pelayanan di tempat ini lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami berikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat, Allah yang besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Mari sama-sama teman-teman, aku mau ajak kita semua buat memuji menyembah Tuhan sama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Bertahta selamanya, ialah semua sujud menyembah Tuhan yang besar. Ku tinggikan kebesaran-Mu, ku nama yang hidup, Yesus, Yesus, Kau hebat, Kau besar. Mari sama-sama kita mainkan lagu ini dengan penuh hati dan penuh iman kita, mengangkat pujian penyembahan bagi Dia, Tuhan Raja kita.
segenap hati, ku tetap menyembah nama-Mu yang berkuasa, berkat atas nama-Nya. Biarlah semua sujud menyembah Tuhan yang besar. Sama-sama nyanyikan. Ku tinggikan kebesaran-Mu, ku memuji nama yang hidup. Yesus, Yesus, Kau hebat, Kau besar. Ku agungkan kuat kuasa-Mu, ku muliakan nama yang hidup. Yesus, ya Yesus, Kau hebat, Kau besar. Kami mau lebih lagi Tuhan, meninggikan Engkau, memuji menyembah nama-Mu, karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau yang hebat, Engkau yang besar Tuhan. Karena Kau hebat, karena Kau besar. Ku tinggikan kebesaran-Mu, ku memuji nama yang hidup. Yesus, Yesus, Kau hebat, Kau besar. Ku agungkan kuat kuasa-Mu, ku muliakan nama yang hidup. Yesus, Yesus, Kau hebat, Kau besar. Ku tinggikan kebesaran-Mu, ku memuji nama yang hidup. Yesus, Yesus, Kau hebat, Kau besar. Ku agungkan kuat kuasa-Mu, ku muliakan nama yang hidup. Yesus, Yesus, Kau hebat, Kau besar, Kau ajaib, Kau dahsyat, berkuasa selamanya. Tuhan,
Kaulah satu-satunya nama yang akan selalu kami ingat. Namamu Yesus. Nama yang ajaib. Nama yang besar. Yang hebat. Berkuasa dan bertahta atas hidup kami. Yang memegang kendali atas seluruh hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Engkau yang merencanakan dan merancangkan seluruh kehidupan kami dari awal sampai akhir, Tuhan. Kau memberikan cobaan, tapi Engkau juga memberikan pengharapan dan juga kuasa, kekuatan buat kami untuk melewati segala tantangan itu. Karena kami tahu Engkau Allah peduli dan sungguh besar kasih-Mu buat kami semua, Tuhan. Sebab di setiap musim hidup kami, Tuhan, Kau yang selalu ada. Kau yang setia ada di sisi kami, Tuhan. Kau mau meninggikan Engkau, Tuhan. Kau mau menyembah nama-Mu lebih lagi dan lebih lagi, Tuhan. Biar hadirat-Mu dan kuasa-Mu memenuhi tempat ini. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Mari katakan lebih lagi. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family,
I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, declare. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, sing your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Katakan, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. His power is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena Engkau Allah yang berkuasa di atas hidup kami, Tuhan. Kau yang tahu seluruh isi hidup kami, Kau yang tahu isi hati kami, Tuhan. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh firman-Mu, oleh berkat dan hadirat-Mu, Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami tertuju kepada Engkau. Mataku tertuju kepadamu,
dan jiwaku ada di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Baik, shalom teman-teman. Shalom teman-teman, temannya shalom teman-teman. Oke, ya malam hari ini kita mau bahas satu topik yaitu God as priority. Ya, Tuhan sebagai prioritas. Prioritas apa sih? Ada yang tahu enggak? Prioritas apa prioritas? Yang tahu angkat tangan. Oke. Boleh. Apa Niko prioritas? Yang utama, oke. Loh, kok pindah apa? Dingin. Ada lagi yang tahu prioritas apa prioritas? Yang didahulukan, oke. Oke, mantap jawabannya. Ada lagi? Number one, oke. Ya, prioritas itu adalah keadaan di mana seseorang ya atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting dari lainnya. Kira-kira paham enggak arti ini? Keadaan di mana seseorang atau sesuatu itu dianggap atau diperlakukan lebih penting dari lainnya. Nangkep enggak? Kalau nangkep saya mau tanya, contohnya apa? Atau kalian sedang memprioritaskan apa? Catherine, kamu sedang memprioritaskan apa ini? Yang kamu anggap atau perlakukan lebih penting dari yang lain, dari hal-hal yang lain. Ada enggak yang kamu perlakukan itu lebih penting dari yang lain? Tidur misalnya, prioritasmu apa? Tidur. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi, tidur, tidak bangun. Tidur. Apa? Prioritas mungkin pekerjaan. Jadi prioritas utama. Ya, pokoknya kerja, ya. Kerja. Gajiannya enggak kerja terus. Prioritasnya apa? Pelayanan. Wes, mantap ya. Prioritasnya pelayanan. Jadi apapun yang membuat tidak melakukan pelayanan itu ditinggalkan karena menganggap pelayanan itu lebih penting dari lainnya. Kayak gitu ya. Oke. Misalnya kalau kamu ngegame terus ya, pagi, siang, malam, yang dipikirkan game terus ya, yang dipikirkan game terus lupa belajar. Ayo siapa yang lupa belajar? Terus sampai makan lupa ya. Makan itu tidak lebih penting dari ngegame ya, berarti prioritasnya adalah main game ya. Sampai lupa makan, sampai karena lupa makan asam lambungnya naik. Gara-gara ngegame terus walaupun levelnya naik ya toh, tapi asam lambungnya ikut naik gitu. Gara-gara apa? Mobile Legend. Gara-gara apa Jordan? FF. Atau gara-gara apa? Roblox yang lagi keren katanya sekarang, katanya mereka sih. Main Roblox ya sampai tidak menghiraukan hal-hal yang lain. Jadi ya itu namanya prioritasmu adalah ngegame. Disuruh orang tua ndak mau, ya kan? Disuruh belajar ndak mau, nilai ulangannya jelek, remedi terus. Gara-gara apa? Gara-gara prioritasnya adalah ngegame, gitu ya. Kalau yang diingat pacarnya terus,
Ya, pacarnya sendiri loh ya, jangan pacarnya orang lain, jadi ingat. Pacarnya sendiri, ingatnya pacar terus pagi siang malam itu kepikirannya cuma pacar dia terus ya. Kalau merem, loh kok wajahnya lewat gitu. Ya, mau makan, mau nyendok nasinya dilihat, loh kok gambarnya dia bentuknya. Ya, sampai seperti itu, mau tidur kepikiran. Kalau sehari enggak ketemu, rasanya enggak ada semangat. Gitu ya, karena dialah semangatku. Ada yang gitu? Ya, kalau enggak ketemu sehari aja rasanya itu langitnya runtuh ya. Rasanya enggak ketemu sehari kayak setahun enggak ketemu. Disuruh ortu jadi enggak mau, ya. Ditegur ortu gampang marah, ya, karena yang dipikirkan pacarnya. Berarti pacarnya atau pacarmu itu sedang jadi prioritasmu. Ya, jadi prioritas adalah keadaan di mana seseorang atau sesuatu itu dianggap atau diperlakukan lebih penting dari lainnya. Misalnya hobi lagi ya, hobi apa sih? Hobi olahraga mungkin ya, olahraga terus gitu ya. Pokoknya enggak mau yang lain, cuma olahraga. Ya, seperti itu juga namanya prioritas. Nah, kalau membahas prioritas, ya tadi judulnya Tuhan sebagai prioritas kita, atau kita mengutamakan Tuhan. Kalau kita bahas itu di Alkitab, seringnya pakai ayat apa? Ada yang tahu enggak? Ayat apa? Kalau prioritas mengutamakan Tuhan. Kamu ngintip punyaku ya tadi ya? Bagus ya, gitu ya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini berbicara kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, ya, cari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Tapi kalau kita baca perikopnya, sebenarnya satu perikop itu yang membahas ayat ini, di dalam perikop itu diberikan judul hal kekhawatiran. Ya, hal kekhawatiran itu di endingnya ada kata-kata tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang di sana dikatakan kekhawatiran tentang hidup, teman-teman. Ya, jangan bingung besok makan apa, jangan bingung besok berpakaian apa, bunga bakung di ladang aja didandani Tuhan luar biasa ya, apalagi kita. Maka dari itu jangan khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini berbicara tentang hal kekhawatiran, teman-teman, tentang makan, pakaian, dan menurut saya Tuhan pada saat itu tidak hanya berbicara tentang makanan dan pakaian, ya, tetapi semua aspek kehidupan kita jangan sampai kita khawatir. Jangan sampai kita khawatir. Nah, solusinya dari semua kekhawatiran, atau yang bahasa kerennya apa kekhawatiran? Kekhawatiran bahasa kerennya apa? Overthinking. Kamu nyontoh punya saya. Ya. Overthinking. Siapa yang sering overthinking? Nah, sering overthinking. Ini yang sudah gede-gede usia 25, 26 itu sudah overthinking mesti jodoh ini. Ya, kapan menikah dan lain sebagainya, apalagi cowok ya, tabunganku sudah cukup apa belum untuk menikah dan lain sebagainya. Ya. Nah, solusinya ya Tuhan bicara di ayat ini, solusinya dari kekhawatiran, dari overthinking itu mengatasinya dengan memprioritaskan Tuhan dulu, teman-teman. Maka semuanya yang kalian khawatirkan, yang kita khawatirkan, itu akan ditambahkan kepada kita. Sehingga kita tidak menjadi khawatir lagi. Tengok kanan kiri, kamu khawatir enggak? Tengok kanan kiri malah mentelengin safety. Tengok kanan kiri, kamu khawatir enggak? Kamu agak khawatir enggak?
Amin. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, maka semua yang membuat khawatir itu akan menjadi solusi buat kita kalau kita sudah mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak jadi khawatir lagi. Nah, apa sih yang anak-anak muda khawatirkan hari-hari ini? Misalnya apa? Sekolah. Khawatir tidak tentang sekolah? Tadi berdoa supaya sekolahnya lancar. Mancet ya, sekolahnya, studinya, kuliahnya. Kuliah sekolah semakin hari tidak semakin murah, semakin mahal. Bener apa bener? Bener ya. Apalagi sekolahnya di sekolah swasta. Ya, uang gedung ya semakin tinggi lantai gedungnya, semakin mahal bayarnya. Ya, mungkin kalian yang menjalani itu masih oke aja ya, tetapi yang orang tua ini yang sudah membiayai ya pastor tadi ya semakin naik terus. Besok anak saya laras itu kalau masuk kuliah tuh uang gedung berapa ya Tuhan. Ya, seperti itu, studi nilainya jelek terus, remedi terus. Kalau remedi kok mesti dipanggil sama gurunya. Ya. Itu khawatir studi, sekolah. Khawatir apa lagi? Pekerjaan. Ya, khawatir pekerjaan. Kok cari pekerjaan kok susah kok bekerja sudah bertahun-tahun tapi gajinya tidak naik-naik. Malah potongan BPJS-nya naik terus. Ya, potongan asuransinya naik terus dan lain sebagainya. Betul ya Niko ya? Ya. Seperti itu. Di pekerjaan target semakin tinggi, mulai khawatir. Ya. Mulai khawatir dan lain sebagainya. Ngomongin apa lagi khawatir? Jodoh. Kok enggak dapat yang pas ya Tuhan ya. Bingung belum dapat jodoh. Yang sudah dapat pacar senyum-senyum ya. Pacarmu belum tentu jadi jodohmu guys. Ya. Belum dapat jodoh. Atau pelayanan, khawatir tentang pelayanan. Ada enggak yang khawatir tentang pelayanan? Ada enggak guys? Sekolah, ya benar, sekolah atau kuliah atau pekerjaan semakin hari semakin banyak, waktunya habis, mau pelayanannya aja susah, ya waktunya sudah capek dan lain sebagainya. Mungkin mengkhawatirkan itu atau mengkhawatirkan hal-hal yang lain, mulai ada gesekan dan lain sebagainya. Ini tiba-tiba maksudnya kepikiran ini. Apa yang sedang kamu khawatirkan? Aku mengkhawatirkan papahku. Mengkhawatirkan apa? Pekerjaannya mungkin. Mengkhawatirkan apa? Kesehatannya mungkin. Sama juga dengan mama. Ya, mengkhawatirkan orang tua. Terus mengkhawatirkan apa lagi? Mengkhawatirkan identitas diri kita. Siapa sih aku? Ya. Ada banyak hal kekhawatiran yang menyerang anak-anak muda hari-hari ini. Ya, teman-teman. Masa depan mungkin juga menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini. Dan kita mau lihat dulu, apa sih dampak kekhawatiran atau overthinking itu? Ya, jadi kekhawatiran dan overthinking itu sangat bahaya, teman-teman. Sangat bahaya kalau tidak ditangani dengan benar. Ya. Dampak kekhawatiran yang pertama itu membuat otak kita itu lelah. Karena apa? Khawatir dipikir terus. Benar enggak? Kalau kita khawatir, kita pikiran terus enggak? Setuju ya dengan saya ya? Ini ada sumbernya guys. Ini tentang tentang kesehatan kalau ini ya. Terus dampak kekhawatiran apa? Dampak kekhawatiran itu biasanya membuat nafsu makan kita dan pola tidur itu terganggu. Khawatir. Diputus pacar jadi khawatir, tidak bisa tidur, nafsu makannya hilang, badannya kurus, setelah kurus tenaganya habis, capek, sakit, dan lain sebagainya. Dampak kekhawatiran apa? Mengurangi rasa pede, ya karena tidak tahu jati dirinya seperti apa, mengurangi rasa pede, menghalangi untuk kita berpikir positif. Kalau khawatir, ya, itu gandeng geretnya dengan apa? Dengan ketakutan, benar enggak sih? Dengan takut, gandeng geretnya. Dan itu akan menghalangi kita untuk berpikir positif.
Khawatir itu pasti dia merasa enggak mampu, bener enggak? Bener enggak? Ya, enggak mampu, susah. Kalah. Wis toh nanti kalah. Kan gitu. Tapi beda dengan orang yang enggak khawatir, ya. Oh, ada halangan di depan, aku akan hadapi gitu. Tapi kalau khawatir, waduh ada halangan samono gedene iki. Iso ora ya aku ya. Wah, iso apa ndak ya? Nek tak ngene iki banyak pertimbangan dan lain sebagainya, banyak pikiran, ndak lewat-lewat, ndak menghadapi. Ya. Akhirnya kalah. Dampak kekhawatiran itu membuat kita cemas, membuat kita depresi. Depresi itu stres yang berlebihan, teman-teman. Ya. Saya infokan, ini saya ambil dari Halodoc. Ya, kita lihat dulu apa solusi dari Halodoc. Tenanan ini tak screenshot ya, teman-teman. Duh, kok berubah? Ya, ini ya. Itulah beberapa dampak overthinking ya pada kesehatan mental. Bila overthinking terus mengganggu hari-harimu atau ada anggota keluargamu yang mengalami kondisi tersebut, cobalah untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat terhindar dari berpikir terlalu banyak. Jadi kalau kalian khawatir overthinking, katanya Halodoc, jangan mikir banyak-banyak. Gimana caranya ya teman-teman? Jangan mikir banyak. Justru ketika kita khawatir itu pikirannya semakin banyak. Kamu dan keluarga bisa melakukan ini ya, kasih contoh solusi. Kamu dan keluarga bisa melakukan olahraga seperti berenang gitu ya, bisa langsung dipraktekin. Berenang, kemudian apalagi itu? Trekking, jogging. Ya, sebab aktivitas-aktivitas fisik semacam ini bisa membawa fokus ke arah yang lebih positif. Tetapi jika tak kunjung membaik, berarti ini solusi awal ya teman-teman. Masih ada lanjutannya, ternyata masih bisa tidak membaik ya. Kalau kurang membaik, segeralah berdiskusi dengan psikolog. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dan kamu berharga. Cek rekomendasi ya, kalau diklik bayar 50.000. Ya, seperti itu adalah solusinya dari Halodoc. Tetapi malam hari ini kita belajar apa yang mau Tuhan beri solusinya supaya kita itu tidak hidup dalam kekhawatiran, supaya kita itu tidak hidup di dalam overthinking. Kalau tadi kita bahas ya teman-teman di Matius 6 ayat 33, Tuhan kan berbicara sepanjang perikop itu Tuhan berbicara hal kekhawatiran. Ya, hal kekhawatiran. Nah, solusinya adalah Tuhan memberitahu kepada kita bahwa kita harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan, kalau kita khawatir akan jodoh, Tuhan akan memberkati jodoh kita. Ya, kalau kita khawatir tentang apa pekerjaan, ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, sehingga kita tidak akan menjadi khawatir. Paham ya logikanya seperti itu ya. Tuhan, kalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu, maka kekhawatiran kita, overthinking kita, ya itu akan diubahkan oleh Tuhan dan kita akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Itu yang dikatakan Tuhan. Kalau kalian khawatir harus memprioritaskan Tuhan. Nah, kita belajar satu lagi tokoh dari tokoh Alkitab yaitu Daud ya. Bagaimana Daud memprioritaskan Tuhan? Ya, bagaimana Daud memprioritaskan Tuhan? Memprioritaskan Tuhan ala Daud ya. Sebentar, kalau tidak bisa diubah nih. Nah, Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Yuk kita baca bersama-sama ya, supaya iman kita bangkit. 1, 2, 3. Ulangi 10 kali lebih keras. 1, 2, 3. Aku tidak goyah. Amin. Ini caranya Daud memprioritaskan Tuhan. Caranya bagaimana? Daud itu senantiasa memandang kepada Tuhan. Memandang itu seperti apa? Apakah cuma melihat fotonya Tuhan Yesus gitu ya
Kita print, kita cetak yang besar, lebih besar dari 4R, 10R mungkin ya, kemudian kita figura, kita pasang di kamar kita, tok gitu ya, terus setiap hari kita memandang gitu, memandangmu apakah seperti itu ya. Nah, cara Daud memprioritaskan Tuhan itu dengan cara senantiasa memandang kepada Tuhan ya. Memandang Tuhan itu yang seperti apa ya, seperti apa. Kalau di sini di dalam bahasa terjemahan baru bahasa Indonesia itu cuma mengatakan senantiasa memandang Tuhan. Mas Septi, memandang Tuhan itu Tuhan aja enggak kelihatan ya, itu cara mandangnya seperti apa? Enggak kelihatan kan Tuhan kan? Kecuali kalian print itu gambar Tuhan Yesus yang ada di Google itu di print kemudian dilihat, nah beda lagi ya seperti itu. Tetapi kalau kita baca di terjemahan yang lain, di firman Allah yang hidup, senantiasa memandang Tuhan itu dia menggunakan istilah lain, selalu memikirkan Tuhan. Selalu memikirkan Tuhan. Memikirkan Tuhan tidak hanya hari Sabtu saja. Memikirkan Tuhan tidak hanya di hari Minggu saja. Tetapi selalu memikirkan Tuhan. Di setiap nafasnya Daud selalu memikirkan Tuhan. Itu cara Daud memprioritaskan Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia masa kini juga dikatakan Daud itu selalu ingat Tuhan. Hari-hari ini teman-teman memikirkan apa yang menghabiskan tenaga kalian, memikir apa. Dan yang kalian selalu ingat apa? Yang diingat apa? Ya. Nah, ini Daud malam hari memberi contoh kepada kita supaya kita tidak khawatir, tidak overthinking. Kita kan harus mengutamakan Tuhan dengan cara senantiasa memandang Tuhan, yaitu selalu memikirkan Tuhan dan selalu ingat Tuhan. Artinya apa? Senantiasa memandang Tuhan itu berarti kita memikirkan Tuhan lebih dari yang lain. Oke? Senantiasa atau selalu ingat Tuhan itu berarti kita lebih mengingat Tuhan daripada yang lain. Itu yang dilakukan oleh Daud. Kita senang ingat Tuhan, kita sedih ingat Tuhan. Saat ambil keputusan ingat Tuhan, ya menyertakan Tuhan. Saat nilai jelek juga ingat Tuhan, ya kan? Kalau apalagi kalau mungkin lihat orang tua berantem, ingat Tuhan aja, ya. Kalau lagi sakit hati, ingat Tuhan aja. Kalau sedang jengkel, ingat Tuhan aja. Ya, memandang Tuhan itu seperti itu. Semua yang kita alami, kita harus selalu memikirkan Tuhan. Kita selalu mengingat Tuhan. Saat kita melek pagi sampai malam lagi, kita selalu kepikiran Tuhan. Pernah enggak seperti itu? Tiba-tiba kepikiran Tuhan, oh Tuhan terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah baik. Pernah enggak kepikiran Tuhan? Ada enggak yang pernah kepikiran Tuhan? Kalau Tuhan memikirkan kita pasti itu ya, pasti ya teman-teman ya. Tapi kalau kita memikirkan Tuhan, kira-kira kita memikirkan Tuhan tentang apa sih? Ada enggak memikirkan Tuhan? Ada enggak? Masih agak ya, abstrak ya. Memikirkan Tuhan tuh memikirkan apa ya Tuhan ya? Memikirkan Tuhan, selalu ingat Tuhan, ya. Itu yang dilakukan oleh Daud. Sama kayak ketika kita jatuh cinta. Yang sudah pernah jatuh cinta angkat tangan. Ayo enggak usah malu, enggak apa-apa. Sudah semua. Sudah semua. Vale sudah ya? Sudah, mantap. Vale sudah loh Joy. Kamu kapan Joy? Sama kayak kita jatuh cinta. Jatuh cinta itu piye? Mau makan, ingat doi. Ya enggak? Mau tidur, ingat doi. Iya kan? Sekarang enak, sudah ada WA. Dulu zaman belum ada HP, ya Pastor ya. Ya, wah, ya itu menahan rasa rindu ya, luar biasa. Kalau sekarang kangen video call ya, kelihatan wajahnya. Ya, kamu lagi apa, di mana? Jangan bohong loh. Kelihatan, kalau dulu enggak kelihatan. Ya, kalau dulu enggak kelihatan. Seperti itu. Jadi memikirkan Tuhan, ingat Tuhan itu seperti kita
pacaran, seperti kita punya kekasih. Ya, Daud seperti itu teman-teman. Salah satu contoh ya, 1 Samuel 23 ayat 2, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin? Itu jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ya, jadi Daud saat hendak melakukan sesuatu, dia selalu memikirkan Tuhan dulu, dia selalu ingat kepada Tuhan dulu. Ya, saat kita menghadapi situasi apapun di dalam hidup kita, mungkin saat ini tidak enak, mungkin saat ini mengecewakan, mungkin saat ini membuat kita sangat-sangat overthinking, sangat-sangat khawatir, menguras banyak tenaga. Ya, sampai tadi gambarnya orang baterai tinggal 1 strip, sudah capek, sudah mungkin burn out dan lain sebagainya, membuat kita khawatir keadaan ini. Ya, segera pikirkan Tuhan, segera ingat Tuhan. Ya, teman-teman. Nah, ada banyak mazmur yang Daud tulis di dalam kitab Mazmur itu ya, ada banyak sekali kata-kata yang luar biasa yang keluar dari hatinya Daud. Bahkan banyak ayat itu diadopsi jadi lagu-lagu yang keren. Ya enggak? Mungkin WL juga ya, kepengen menciptakan lagu. Coba ciptakan lagu, nulis-nulis gitu ya. Mas Septi pernah mencoba nulis lagu, menciptakan nulis-nulis. Tapi kata-katanya sudah dipakai Daud semua. Iya, kata-katanya sudah dipakai Daud semua. Ya, Daud belajarnya di mana? Ya, Daud setiap hari memikirkan Tuhan. Daud setiap hari ingat kepada Tuhan. Saat dia menjaga dombanya di padang, dia ingat Tuhan. Saat dia butuh pertolongan, dia ingat Tuhan, dia memikirkan Tuhan. Pada saat dia jatuh dalam dosa pun, dia masih memikirkan Tuhan, dia masih ingat kepada Tuhan dan segera kembali. Saat dia mengagumi Tuhan, ya, dia memikirkan Tuhan, dia ingat Tuhan. Setiap nafas hidupnya, dia selalu ingat dan memikirkan Tuhan. Saat dia memikirkan Tuhan, banyak kata-kata pujian yang keluar dari hatinya. Ya. Kapan terakhir kita memikirkan dan mengingat Tuhan? Ya, pertanyaan seperti itu, kapan kita terakhir? Atau sudah tidak pernah mikirin Tuhan deh Mas Septi. Kayaknya aku sudah terlalu sibuk dengan sekolahku, aku terlalu sibuk dengan aktivitasku, aku sudah terlalu sibuk dengan pacarku, aku sudah terlalu sibuk dengan kuliahku, aku sudah terlalu sibuk semuanya sehingga aku tidak pernah ini mikirin Tuhan. Aku tidak pernah ini ingat Tuhan. Daud adalah orang yang sangat memprioritaskan Tuhan. Apa yang didapat Daud ketika dia memprioritaskan Tuhan dengan senantiasa memandang Tuhan, ya kan, memikirkan Tuhan dan mengingat Tuhan. Apa sih yang didapat? Daud bisa ngerti. Yang didapat adalah Daud itu bisa ngerti bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan dia. Ya, pelan-pelan ya Mas Eti pelan-pelan. Tadi Tuhan kan ngajarin kita kalau kita khawatir, kita harus mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Kita harus memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Nah, Daud mencontohkan hidupnya itu bahwa Daud itu memprioritaskan Tuhan dengan memandang Tuhan. Dengan di dalam hidupnya dia selalu memikirkan Tuhan, dia selalu mengingat Tuhan. Nah, apa yang didapat oleh Daud ketika dia selalu memandang Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, Daud itu bisa ngerti, selalu ngerti bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dia. Ya. Ayatnya tadi 16 ayat 8 Mazmur, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Ya, aku tidak goyah. Kekhawatiran hidup itu bisa membuat kita buta, teman-teman. Jadi kita tidak bisa melihat. Ketika kekhawatiran itu menguasai hidup kita, kita itu tidak bisa melihat Tuhan yang penuh kuasa ada bersama dengan kita. Kita bisa saja merasa Tuhan itu jauh dengan kita. Ketika kita ada masalah, ketika kita khawatir, kita bisa saja merasa bahwa Tuhan itu jauh. Yang kita pikirkan hanya kekhawatiran kita. Ya, sampai tidak bisa makan, tadi sampai tidak bisa tidur, sampai ketakutan, sampai depresi, galau. Ya, ada banyak anak muda yang tidak bisa mengatasi kekhawatirannya dan salah ambil keputusan. Karena apa? Karena tidak tahu
kalau Tuhan itu ada selalu bersama dengan dia. Ketika dia merasa tidak mampu, kalau dia selalu memikirkan Tuhan, kita akan dikuatkan, iman kita akan dibangkitkan karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan yang penuh kuasa, ya, di atas segala kekhawatiran kita, pencipta langit dan bumi, itu siap menolong kita. Amin. Tapi kuncinya harus ngerti dulu, harus tahu dulu bahwa ketika aku menghadapi kekhawatiran, menghadapi masalah, Tuhan itu selalu ada bersamaku. Harus itu, harus ngerti. Ya, banyak orang Kristen yang ketika menghadapi masalah, dia enggak ngerti bahwa ada Tuhan di berdiri di sebelah kanannya. Berarti kan dekat. Tuhan itu dekat. Kemanapun kita berjalan, apapun yang kita hadapi, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Tetapi masalahnya ketika kita menghadapi kekhawatiran, kita jadi buta, guys. Ya, Tuhannya ada, tetapi kita tidak bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada, kita tidak bisa percaya kalau Tuhan itu ada. Karena apa? Terlalu memikirkan yang membuat dia khawatir, bukan memikirkan Tuhan, bukan ingat Tuhan, bukan memandang Tuhan. Ya, seberapa banyak anak muda orang Kristen yang buta, tidak bisa melihat Tuhan di sebelah kanannya. Ketika ada masalah dia mulai mengambil jalan yang tidak benar, ya, karena dia depresi, dia mulai melakukan hal-hal yang di luar pikiran. Ya, baru saja hari-hari ini ketika beberapa bulan lalu kita dengar ada beberapa peristiwa bunuh diri, ya, anak muda. Sekarang ada lagi kemarin barusan mahasiswa UNES, ya. Mahasiswa UNES juga bunuh diri, banyak mahasiswa yang terjerat pinjol, dia takut sama orang tuanya, dia takut dikejar-kejar debt collector, akhirnya dia selesai, ya, mengambil jalan yang salah, karena dia tidak tahu kalau ada Tuhan bersama dengan dia. Ketika ada masalah, banyak orang yang tidak bisa melihat Tuhan ada bersama dengan dia. Jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh kekhawatiran. Amin. Amin. Caranya gimana? Gimana caranya supaya pikiran kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Shalom. Caranya gimana? Mikirin Tuhan aja. Caranya apa? Kita harus ingat-ingat Tuhan aja. Ya, gampang ya? Gampang toh? Kalau kita memikirkan Tuhan setiap hari, kalau kita ingat Tuhan setiap hari, itu yang akan membangkitkan kita, membuat iman kita bangkit bahwa Tuhan itu senantiasa berada di sebelah kanan kita, berjalan bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang akan menguatkan kita. Tuhan akan menuntun kita, ya, selalu ada di dekat kita. Yang kedua, apa yang didapat kalau kita memandang Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sekali lagi dunia, ya, dengan segala Mas Septi sebut aksesorisnya, pernak-perniknya, ya, yang sepertinya indah, dan caranya dunia ini itu membuat kita, sebenarnya membuat kita itu tidak fokus kepada Tuhan. Ya, membuat kita tidak bisa memandang Tuhan, membuat kita tidak bisa memikirkan Tuhan, membuat kita tidak bisa ingat Tuhan, sehingga ketika ada kekhawatiran itu datang menyerang, mungkin tidak cuma satu kekhawatiran, tapi datangnya royaan, kita tidak bisa lihat Tuhan, ya, kita merasa sendirian. Kita merasa burnout, kita merasa kalah dan lain sebagainya, akhirnya hidup kita akan goyah. Tapi kalau kita selalu memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, selalu memikirkan dan mengingat Tuhan, maka kita tidak akan goyah sekalipun kekhawatiran itu terus menyerang kita. Ya, kita akan terus tenang, teman-teman, karena menyadari bahwa Tuhan ada di samping kita. Ya, kira-kira gini, itu di depan banyak orang jahat, ya, di depan. Tapi Mas Sabti ini punya bodyguard, ya, punya polisi lah seperti itu misalnya, ya. Ya, di sana ada orang-orang jahat begal misalnya.
Kalau ada polisi di sebelah Mas Septi berani enggak jalan? Berani. Ya, sama juga dengan itu. Kalau ada Tuhan yang luar biasa bersama dengan kita, ketika di depan ada kekhawatiran, ada masalah dan lain sebagainya, ya, kita akan berani menghadapi karena kita tahu bahwa Tuhan kita mengatasi segala masalah, karena Tuhan kita menyediakan solusi, ya, karena Tuhan kita menjamin bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Yang Tuhan berikan hanyalah kemenangan demi kemenangan. Ya, seperti itu. Saat kekhawatiran menyerang, kita bisa langsung ingat Tuhan. Tahu kalau Dia bersama dengan kita, maka kita tidak jadi overthinking. Maka kita tidak jadi takut. Maka kita tidak gampang menyerah. Maka kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Siapa malam hari ini yang mau hidupnya tidak goyah? Ya. Tetap kuat, tetap teguh lagi. Tetap strong, ya. Jadi orang muda yang luar biasa, tetap semangat, tapi semangatnya bukan dibuat-buat, bukan bertopeng, tapi karena semangatnya benar-benar karena efek dari memprioritaskan Tuhan. Efek dari kita tahu bahwa Tuhan itu bersama terus dengan kita, selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan pertolongan kepada hidup kita. Nah, bagaimana supaya kita tidak goyah, teman-teman? Bagaimana supaya kita tidak goyah, sekalipun kekhawatiran itu terus menyerang kita? Bagaimana supaya kita tidak goyah? Bagaimana supaya kita tidak depresi? Ya. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak goyah? Kita harus ngerti kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dari ayat ini teman-teman baca, bagaimana caranya supaya kita tidak goyah? Kita baca kalimat atasnya. Kan aku tidak goyah, baca atasnya. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Kita harus tahu kalau Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu kalau Tuhan itu berdiri di sebelah kanan kita? Caranya gimana? Apa? Caranya gimana? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Dibaca. Gimana caranya? Naik lagi kalimatnya. Senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya, saya balik. Gimana caranya supaya kekhawatiranmu itu tidak membuat kamu jatuh, tidak membuat kamu goyah. Kamu harus tahu bahwa Tuhan itu selalu berdiri di sebelah kita, selalu berjalan bersama dengan kita. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita? Kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan. Kita harus terus memikirkan Tuhan. Kita harus terus mengingat Tuhan. Kita harus memprioritaskan Tuhan. Amin. Siapa yang mau mulai belajar malam hari ini yang mau memikirkan Tuhan dalam hidup? Ya, ingat Tuhan dalam hidup kita supaya kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita itu tidak akan goyah. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan kalau firman-Mu Engkau sampaikan Tuhan, ada sesuatu yang kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, mungkin hari-hari ini kami dikuasai oleh kekhawatiran. Tuhan, mungkin hari-hari ini kami dikuasai oleh ketakutan. Mungkin kekhawatiran itu sudah menguras tenaga. Mungkin kamu sudah capek. Apa yang kau khawatirkan malam hari ini? Hari-hari ini. Ketahuilah bahwa Tuhan selalu bersama denganmu, tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan selalu berdiri di sebelah kananmu.
siap menuntunmu, siap menjagamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Engkau tinggalkan kami sendiri, Tuhan. Pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya Teguhkan hatimu. Katakan dengan iman. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai pikiranmu. Tak pernah Kau biarkan ku Karena Tuhan sendiri. yang selalu bersama-sama denganmu, yang selalu ada dimanapun kita berada. Kekuatan Di jiwaku adalah bersamamu. tak pernah Aku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Yang bertindak, naralabasyakan naralabalabatasya, ya naralabatakan naralabalabatakan naralabalabalabatasya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hatimu.
malam hari ini dia ada di tempat ini. Sampaikan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiranmu itu mengganggu hidupmu. Yes Lord, yes Lord. Ya Tuhan, kerjakan Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap kami yang mulai diliputi rasa kekhawatiran Tuhan. Ajar kami untuk memprioritaskan Engkau ya Tuhan, selalu memandang-Mu, selalu memikirkan-Mu Tuhan, selalu mengingat-Mu di setiap sisi hidup kami Tuhan. Sehingga kami biar tahu Tuhan bahwa Tuhan selalu berada di sebelah kami, tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memberikan kekuatan pertolongan kepada kami, dan hidup kami tidak akan goyah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pekerjaan kami serahkan studi kami Tuhan, kami serahkan papah kami serahkan mamah kami serahkan pergaulan kami serahkan semuanya di dalam kehidupan kami yang membuat kami khawatir Tuhan. Kepada Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Roh Kudus terus ingatkan kami, terus bawa kami, terus ajak kami ya Roh Kudus. Untuk kami memikirkan Tuhan, untuk kami mengingat terus Tuhan, untuk kami dalam hidup kami memandang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Ketika kami memprioritaskan Engkau Tuhan, kami akan menjadi anak-anak muda yang tidak tergoyahkan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita pulang dan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan bawa berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. God bless you.